Maret tahun 1946. Udara di kota Bandung terasa tegang. Kabut tipis turun di kaki pegunungan Parahyangan, menyelimuti kota yang sejak lama dijuluki Paris van Java. Jalan-jalan lebar peninggalan kolonial Belanda, gedung-gedung Art Deco, dan taman-taman kota yang dahulu penuh dengan kehidupan kini berubah menjadi wilayah militer yang penuh ketakutan. Di utara kota berdiri markas besar tentara sekutu. Di selatan kota berkumpul para pejuang republik yang bersenjata seadanya. Bandung kini adalah kota yang terbelah. Beberapa bulan sebelumnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di Jakarta, kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun kemerdekaan itu belum sepenuhnya diakui dunia. Belanda, yang selama ratusan tahun menjajah Nusantara, berniat kembali merebut kekuasaan dengan bantuan tentara sekutu. Dan salah satu kota yang menjadi medan perebutan paling penting adalah Bandung. Tak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa minggu ke depan, kota ini akan berubah menjadi lautan api raksasa. Oktober tahun 1945. Beberapa bulan setelah proklamasi, kapal-kapal sekutu mulai berdatangan ke Indonesia. Pasukan Inggris dari Allied Forces Netherlands East Indies AFNI mendarat untuk melucuti tentara Jepang yang kalah perang. Namun mereka tidak datang sendirian. Di belakang mereka, ikut pula pejabat kolonial Belanda dari organisasi NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang bertekad mengembalikan Hindia Belanda. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1945, pasukan Inggris memasuki Bandung di bawah komando Brigadir Jenderal AWS Malabi. Ribuan tentara bersenjata lengkap memasuki kota. Tank-tank Sherman melintas di jalan-jalan utama. Bendera Inggris berkibar di beberapa gedung. Para pejuang Republik yang baru terbentuk hanya bisa memandang dengan waspada. Di Bandung, kekuatan militer Indonesia saat itu dipimpin oleh Komandan Divisi 3 TKR, yaitu Aruji Kartawinata. Tentara Keamanan Rakyat TKR saat itu masih sangat sederhana. Senjata mereka sebagian besar adalah rampasan dari Jepang. Banyak yang hanya memiliki bambu runcing. Namun semangat mereka membara. Bandung bukan kota yang akan diserahkan begitu saja. Ketegangan segera meningkat. Pada tanggal 21 November tahun 1945, pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum. Seluruh pejuang Indonesia diminta meninggalkan Bandung Utara. Alasan mereka jelas. Mereka ingin menjadikan wilayah utara sebagai zona militer sekutu. Ultimatum itu membuat para pemimpin Republik di Bandung marah. Rapat darurat digelar di markas TKR. Di dalam ruangan sederhana yang hanya diterangi lampu minyak, para komandan berkumpul. Salah satunya adalah komandan muda bernama Abdul Haris Nasution. Nasution saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Divisi 3 TKR. Ia berbicara dengan tegas, Bandung adalah wilayah Republik Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Namun kenyataan di lapangan tidak mudah. Sekutu memiliki persenjataan jauh lebih kuat, pesawat tempur, artileri berat, tank lapis baja. Sementara TKR kekurangan peluru. Setelah perdebatan panjang, akhirnya diputuskan. Pasukan Indonesia mundur dari Bandung Utara. Namun mereka bersumpah satu hal. Perlawanan tidak akan berhenti. Sejak saat itu, Bandung terbagi menjadi dua wilayah. Bandung Utara dikuasai sekutu. Bandung Selatan menjadi basis pejuang Republik. Garis demarkasi memotong kota. Di beberapa tempat hanya dipisahkan oleh satu jalan. Di siang hari suasana tampak tenang. Namun malam hari menjadi waktu pertempuran. Pejuang Republik sering melakukan serangan gerilya. Mereka menyerang patroli sekutu, meledakkan gudang amunisi, mengganggu jalur logistik. Sekutu pun membalas dengan operasi militer besar. Bandung berubah menjadi kota perang. Penduduk sipil hidup dalam ketakutan.
Setiap malam terdengar suara tembakan, ledakan granat, dan sirene kendaraan militer. Namun semua itu masih menjadi awal dari tragedi yang lebih besar. Maret tahun 1946. Situasi semakin memanas. Pasukan sekutu yang kini dipimpin Mayor Jenderal Douglas Houghton merasa kesulitan menghadapi serangan gerilya dari Bandung Selatan. Akhirnya mereka mengambil keputusan drastis. Pada tanggal 23 Maret tahun 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Isinya mengejutkan. Seluruh tentara Indonesia dan penduduk sipil harus meninggalkan Bandung Selatan. Jika tidak, kota akan diserang besar-besaran. Ultimatum ini memberikan waktu hanya beberapa hari. Bagi para pemimpin republik, keputusan ini sangat berat. Jika mereka tetap bertahan, ribuan warga sipil bisa menjadi korban. Namun jika mereka mundur, Bandung akan jatuh sepenuhnya ke tangan musuh. Di markas Divisi 3 TKR, rapat besar digelar. Suasana sunyi. Semua orang menyadari bahwa keputusan yang diambil malam itu akan menentukan nasib kota Bandung. Dalam rapat tersebut, muncul sebuah gagasan radikal. Gagasan itu datang dari Kolonel Abdul Haris Nasution. Ia berkata dengan suara pelan namun tegas, "Jika Bandung harus kita tinggalkan, maka jangan kita serahkan kepada musuh." Ruangan hening. Semua mata tertuju kepadanya. Nasution melanjutkan, "Kita kosongkan kota ini, dan sebelum kita pergi, kita bakar Bandung." Ide itu mengejutkan semua orang. Membakar kota sendiri adalah keputusan yang sangat ekstrim. Namun Nasution menjelaskan alasannya. Jika kota Bandung dikuasai sekutu secara utuh, mereka akan menjadikannya basis militer besar untuk menaklukkan Jawa Barat. Tetapi jika kota itu dihancurkan, musuh tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah diskusi panjang, keputusan diambil. Bandung harus dikosongkan. Dan sebelum mundur, kota itu akan dibakar. Operasi besar pun disiapkan. Sore hari tanggal 23 Maret tahun 1946. Pengumuman mulai disebarkan ke seluruh Bandung Selatan. Warga diminta meninggalkan rumah mereka. Ribuan keluarga mulai berkemas. Ada yang membawa koper, ada yang hanya membawa pakaian seadanya. Sebagian bahkan hanya membawa anak-anak mereka. Di jalan-jalan, arus manusia mulai bergerak keluar kota. Gerobak sapi penuh barang, sepeda dengan karung beras, perempuan menggendong bayi, anak-anak berjalan kaki dengan wajah kebingungan. Seorang ibu bertanya kepada tentara TKR, "Pak, apakah kita akan kembali?" Tentara itu terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Insya Allah, suatu hari nanti." Namun ia sendiri tidak yakin, karena malam itu Bandung akan berubah selamanya. Malam tiba, tanggal 23 Maret tahun 1946. Para pejuang Republik mulai menjalankan rencana mereka. Unit-unit kecil menyebar ke seluruh kota. Mereka membawa jeriken bensin, obor, dan bahan peledak. Perintahnya jelas, bakar semua bangunan strategis, gudang, kantor pemerintahan, rumah-rumah yang bisa digunakan musuh. Api pertama muncul di sebuah gudang militer, lalu api kedua, lalu ketiga. Dalam waktu singkat, nyala api mulai menyebar ke seluruh kota. Angin malam membuat kobaran api semakin besar. Langit Bandung berubah merah. Penduduk yang berjalan keluar kota menoleh ke belakang. Mereka melihat rumah mereka terbakar. Toko-toko, sekolah, masjid, gedung-gedung tua peninggalan Belanda, semua dilalap api. Bandung benar-benar berubah menjadi lautan api. Di tengah kekacauan malam itu, terjadi satu peristiwa heroik yang kemudian menjadi legenda. Seorang pejuang bernama Muhammad Toha. Ia adalah anggota milisi pemuda dari organisasi Barisan Rakyat Indonesia. Bersama rekannya, Ramdan, ia mendapat misi berbahaya.
Mereka harus menghancurkan gudang amunisi milik sekutu di daerah Dayakolot. Gudang itu sangat besar. Jika berhasil dihancurkan, kekuatan sekutu di Bandung akan lumpuh. Namun gudang itu dijaga ketat. Muhammad Toha menyamar sebagai tentara sekutu. Ia membawa ransel berisi bahan peledak. Saat berhasil masuk ke dalam gudang, ia tahu satu hal. Ia mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Ia menyalakan detonator. Beberapa detik kemudian, ledakan raksasa mengguncang Bandung. Gudang amunisi itu meledak dahsyat. Api dan asap membumbung tinggi ke langit. Muhammad Toha gugur malam itu. Namun aksinya menjadi simbol keberanian luar biasa. Menjelang tengah malam, kobaran api sudah terlihat dari puluhan kilometer. Api membakar lebih dari 200.000 rumah. Sebagian besar wilayah Bandung Selatan berubah menjadi puing. Tentara sekutu yang berada di Bandung Utara hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka tidak menyangka rakyat Indonesia akan melakukan tindakan sebesar itu. Seorang perwira Inggris bahkan dilaporkan berkata dengan heran, "These people would rather burn their city than surrender it." Mereka lebih memilih membakar kota mereka daripada menyerahkannya. Bandung kini benar-benar menjadi Bandung lautan api. Setelah kota dikosongkan, pasukan Republik mundur ke daerah pedesaan. Mereka membentuk basis gerilya di pegunungan Jawa Barat. Perlawanan terhadap Belanda terus berlanjut. Bandung memang jatuh, namun semangat perlawanan justru semakin kuat. Peristiwa Bandung Lautan Api menjadi simbol pengorbanan rakyat Indonesia. Bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk kehilangan segalanya. Beberapa tahun kemudian, setelah konferensi Meja Bundar 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Bandung perlahan dibangun kembali, rumah-rumah didirikan lagi, jalan-jalan diperbaiki. Kehidupan kembali normal. Namun memori malam tanggal 23 Maret tahun 1946 tidak pernah hilang. Setiap tahun, warga Bandung memperingati hari itu sebagai Hari Bandung Lautan Api. Sebagai pengingat bahwa kota ini pernah dibakar oleh rakyatnya sendiri. Bukan karena putus asa, tetapi karena cinta kepada kemerdekaan. Dan di langit Bandung yang kini damai, seolah masih terpantul cahaya api dari malam ketika sebuah kota memilih kehormatan daripada penyerahan.